Kita mulai aja ya. Iya, Pak. Saya share dulu. Oke, kita mulai bahas hal. Yang pertama, jika 1 min X per X sama dengan 4 min 4X per X, maka 1 min X per X adalah. Oke, silakan. Ya. Ada yang udah ketemu idenya? Dipindah ruas nggak sih, Pak? Pindah ruas? Yang mana yang pindah ruas? Yang 4 min 4X per X-nya. Yang kanan pindah ke kiri gitu? Iya. Nah, biar ketemu X-nya. Bisa nggak, Pak? Kalau kayak gitu. Bisa aja sih. Coba kamu lihat angkanya apa? Bilangannya. Ini udah di bawah udah sama nih. Ya kan? Yang bawah, yang atas ada hubungannya nggak? Ada. Apa? 4-nya dikeluarin. Iya, 4-nya dikeluarin ya. Iya. 4 dikeluarin. Kalau 4 dikeluarin, kanan sama kiri sama nggak? Sama. Sama ya. Misalnya ini kotak begitu ya. Ya nggak? Iya. Iya, Pak. Kalau kotak sama dengan 4 kotak, yang ditanya kan kotak nih. Ya. Si kotaknya apa? Apa? 1/4. 1/4. 4 ya? 4, Deng. Gimana sih? Iya, tenang. Tenang. Ayo coba dong. Kalau kotak itu kan 4 kotak. Terus kalau kotak itu berarti berapa 1/4? 1/4. Contoh. 1/4 sama dengan 4 kali 1/4. Ya ini 1. Nggak sama dong. Oh. Okay. Ini kan beda koefisien. Sama juga gini. 2 kotak sama dengan 3 kotak. Si kotaknya gimana? 5 kotak sama dengan 7 kotak. Si kotaknya gimana? Oh, iya. 4 bener. 7/5 kotak. Dipindahin kan koefisiennya ke bawah. 5 kali sesuatu sama dengan 7 kali sesuatu. Iya. Apa? Gimana sih itu? Berarti ya 0 lah. Ih, kalau koefisiennya berbeda ya pasti 0. Yang bikin sama ruas kiri ruas kanan ya 0. Oh. Iya. Iya, pokoknya begitu koefisiennya berbeda, yang bikin sama ruas kiri ruas kanan cuma 0. Bisa dipahami? Paham, Pak. Iya. Kalau belum ini kadang-kadang nggak nyambung nih. Yang lain ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Bilangan yang terdiri dari 4 angka A, B, C, D ya. Contohnya misalnya 2, 3, 4, 5. Dengan ketentuan A dari yang paling besar ya, A, B, C, D. A-nya paling kecil, D-nya paling besar. Dan dibentuk dari angka ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya angka yang bisa dibuat. Ada berapa banyak? Angka cantik. Iya. Ada berapa cara? Berarti kita urutin dari yang paling gede atau paling ini kan menyusun 4 ya. Menyusun 4 dari berapa banyak angka yang ada? 7. Iya, dari 7. Berarti pakai cara kombinasi ya.
Aku. Kombinasi 4 dari 7 angka. 4 angka dari 7 angka. Gimana cara ngitungnya? 7 faktorial per 7 faktorial per 4 faktorial 4 faktorial. kali 3 faktorial. Apa? Kali 3 faktorial. 3 faktorial ya. Oke. Kalau saya lebih sering gini, kan di bawah 4 ya. 4 terakhir dibagi 4 awal. Gitu ya. 4 terakhir kalau dari sini kan 7, 6, 5, 4 ya. 4 awal 4, 3, 2 ya. Gitu. 3 kali 2, 6 coret. 4 dibagi 4. Jadi jawabnya berapa? 35. Ada yang kurang jelas? Oh, itu pakai kombinasi aja. Iya. Pakai kombinasi. Kalau Sih syarat gimana? Chart. Walaupun urutan gitu. Urutan? Urutan gimana maksudnya? Ini kan yang dipilih, Kan yang dipilihnya A-nya 4 harus angka. lebih kecil. Yang dipilih 4 angka misalnya 1, yang urut tuh 1, 2, 3, 4 ya. Atau 1, 3, 5, 7. Ini memilih angkanya. Hah? Ya kan? Ya. Nah, baru dicari dari yang, kan 4 urutan ini dari yang 7 ini, 7 pilihannya. Gitu nggak? Kalau menyusun bolak-balik itu permutasi, memperhatikan urutan. Kalau pakai 3, 1, 5, 7 dihitung 2, ini namanya permutasi ya. Memperhatikan urutan. Oke. Ada lagi yang tanya? Kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan. Yang penting artinya 4 angka yang dipakai. Kalau angkanya sama ya dihitung 1. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari. Ada orang, ada hari ya. Kalau M orang, D hari. Berapa hari dibutuhkan oleh M plus 2 orang dalam untuk mencat rumah yang sama? Oke. Ini berbanding apa? X hari. Yang ditanya X-nya. Yang E bukan? Yang E bukan. Ini. Caranya gimana? Anggi ya? Pakai perbandingan Ini perbandingan apa sih? lurus. Lurus. Makin banyak orang, waktunya makin lama. Enggak. kebalik. Iya, berbanding terbalik ya. Yang D berarti. D. Iya, kayaknya lebih tepat D ya. Kalau berbanding terbalik dikali langsung aja nih. X dikali sini ya. X dikali M plus 2 sama dengan M kali D gitu ya. Kalau berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus, X kali M sama dengan D kali M plus 2. Kan yang tanya M plus 2 nya tinggal turun ke bawah ya. MD dibagi M plus 2. Yang D. Ada yang kurang jelas? Oke. Lanjut ya. Ya. Berikutnya. Ada 2 segitiga. Pada gambar besar sudut 1 dalam berapakah sudut 1 dalam derajat ya? AB-nya sama dengan AC ya. Ini sama, terus DE sama dengan CD. Sudut 2-nya ini 40 derajat ya. Ini 40 derajat. Sudut 3-nya yang ini 80 derajat.
Entahnya sudut 1. $90. 90. Mana dulu yang dicari? 90. Mana dulu yang dicari? Iya, 90. Itu kan yang kanannya 1, 40, Pak. Kanannya 50. 1. Ini. Iya. Maaf. Kan 180 dikurang 80 jadi 100 ya. Terus dibagi Iya. 2 ya. Iya, 50. Itu jadi 50. Terus? Yang kirinya 40. Ya, karena sama kaki ini 40 ya. Iya. Lurus itu 180. Udah ada 90 kan? Ya. Jadi 180 dikurang 40 tambah 50 ya. Oke, sip. 90 derajat. Betul ya. A. Ada yang kurang jelas? Enggak. Jelas. Oke. Lanjut. Bilangan di bawah ini yang tidak berada di antara 0,015 dan 0,045. Oke. Bisa jadikan desimal. Yang tidak berada, berarti yang sebelah kirinya atau yang sebelah kanannya ya. Bukan sih. Dijadiin berapa? Gede banget. Kalau desimal bisa jadiin 100 atau 1000 ya. Kalau ke 100 aja deh ya, 135 ya. Iya nggak? Iya. Itu 5/100. 5/100 berarti 0,05 ya. Lebih besar dari sini kan, tambah 01 aja ya. Iya nggak? Lebih besar dari 0,045. Berarti dia tidak berada ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Kalau 0,40 1/40 jadiin desimal 40. Jadi kali berapa? 25. Kali 25 ya. 40 kali 25 itu kan berapa? 1000 ya. 25. 1000. 1000 3 angka di belakang koma. Nolnya 3. 1, 2, 3. 025 di antara. Kalau ini di tengah-tengahnya ya. Ini juga di tengah-tengah kan? Ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke, lanjut ya. Dari gambar, tentukan nilai F1 ditambah H3 dikurang G inverse dari 4. F1 itu kan 5. F1 berapa F1? Min 5. Ya, terus min 5 ya. Ya. Oke, lanjut. H3. Min 2 bukan, Bro? Iya, min 2. Iya, kan H dari paling kiri ke paling kanan ya. H3 itu dari sini ke sini, lanjut ke sini ya. Berarti min 2. Terus G inverse dari 4. Min 2. G inverse dari 4, min 2. Ya, kalau inverse berarti dari kanan ke kiri ya. Ya nggak? 4-nya ngeliatnya dari sini nih. Ya. 4, kalau ternyata yang ini ya. Min 2. Min ketemu min ya. Min ketemu min. Berarti kan plus 2 ya. Ini bisa coret kan? Jadi jawabannya yang? Min 5. Ya, sip. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya, yang ini juga nggak sulit, tapi ketelitian ya. Iya, Pak. Oke, lanjut. Berikutnya. Pada gambar, O adalah pusat lingkaran, CD sama dengan EF ya. CD sama dengan EF.
sama dengan GH, sama dengan setengah dari FH, sama dengan setengah dari EG, itu 12. Berarti ini 12 ya, 12. Si FH-nya berarti 2 kali ya, 24 ya. EG juga 2 kali 24. Luas daerah yang diarsir. Luas arsir. Lembereng kurang segitiga. Lembereng dikurang segitiga. Jangan dibalik ya. Sini 3. Iya, yang segitiga yang besar dikurangi yang kecil. Tapi ada berapa kali? 2. Iya, 2 kali ya. 2 kali luas segitiga dikurang luas apa namanya? Lembereng ya? Lembereng. Juring apa lembereng? Juring ya. Juring. Iya, luas juring. Segitiganya boleh salah satu deh, ya. Segitiga EFO ya. Ini juringnya yang AOC ya. Oke, dihitung. Jari-jari lingkarannya berapa? 6 ya. Karena ini 12 dibagi 2 ya. Oke. Luas segitiga. Nah, gimana cara luas segitiganya? Dari E ke O apa jarak E ke O jaraknya? Atau F ke O? E ke O? Hah? Berapa E ke O? 12. Iya. E ke O sama F ke O 12. Berarti segitiga AFO gimana? Sama sisi. Iya, segitiganya sama sisi ya. Kalau luas segitiga sama sisi gimana? EFO. Ayo, luasnya gimana? Ada yang ingat kah? Luas segitiga sama sisi. Ayo, yang ingat. Masa nggak ada yang ingat nih? Setengah kali sisi kali si 60. Setengah kali sisi kali 60. Setengah kali sisi kali si 60 bukan sih, Pak? Iya, kalau misalnya kan sisinya S nih, anggap 12. Iya. S-nya 12. Berarti luasnya apa? Setengah kali 12 kali 12. Iya, S kuadrat. S kuadrat Iya. per 4 dikali, nggak ada yang inget berarti ini. Akar 3 ya. Itu ya. Luas segitiga sama sisi kuadrat akar 4 per 4 kali akar 3 ya. Oke, lanjut. Berarti ini 2 dikali S-nya kan 12 ya. 12 kuadrat dibagi 4 dikali akar 3. Luas juring sudutnya berapa? 1/6. Ya, 60 derajat berarti 1/6 ya. 1/6 dikali luas lingkaran. Pi 6 R-nya tadi kuadrat. 6 kuadrat ya. Oke. Berarti jawabannya yang mana tuh? Ini 6 kuadrat dibagi 6 ya. Kuadratnya coret. (12 kuadrat. Yang E. Yang ini. 12 kali 12. Ini 2 kali 2. Berarti jadi 6 kuadrat aja ya. 6 kuadrat ini. 6 kuadrat itu 36 ya? Gimana? Iya. 36. Ya. 36 terus dikali 2 tapi jangan lupa. Ya enggak? 36 kali 2 berapa? 72. Nah, 72 akar 3. Ini kan 6 dikali 2. Jadi? 12 pi. Jadi jawabannya yang mana? Ya. Iya, kamu jawab nggak teliti tuh ya. Hitungannya udah bener ngitungin tapi lupa dikali 2 tuh. Iya, kalau nggak teliti udah disiapin. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Lanjut. Mantap. Jika
2x itu terletak di antara 0 dan 1, maka nilai x kuadrat min x per 2 pasti berapa? Pasti gimana? Nol ya, Pak? 0. How come? Nilainya pasti 0. Gimana tuh 0? Nggak tahu. Nggak tahu. Ayo dong. Kalau 2x-nya di antara 0 dan 1, berarti x-nya gimana? Antara 1 dan Kan koefisiennya 0 x setengah. Iya, kan koefisien x-nya kan 2. Kamu bagi 2 ya. 0. 0 dibagi 2 kan tetap 0 kan? Ini x, 1 dibagi 2. Jadi gitu. Jadi si x itu di antara 0 dan setengah. Kamu Antara boleh 1 ucap. dan 0 Apanya antara 1 dan 0? Oh ini hasilnya. hasilnya. Atau bukan? Gimana cara itu kamu? Kau masukin apa gimana? Enggak, masih kira-kira. Ini angka yang contoh aja, kalau mau ambil angka berapa yang enak nih? Di antara 0 dan setengah. Lebih dari 1. 4. Ya boleh. Kecilan dikit, lebih dari 2, sepertiga boleh ya. Ya kan di antaranya kan sepertiga, 1/4, 1/5, 1/6, dan seterusnya kan? Ya nggak? Ya. Berarti ini x kuadrat sepertiga kuadrat ya? Ya nggak? Iya, Pak. Kurang 1/3 dibagi 2. 6. Ya, 1/6. Ini seperberapa nih? 9. 9 dikurang 1/6. Hasilnya positif apa negatif? Negatif. Iya. Kecil dari 0 ya. Negatif. Kan lebih besar yang di sini ya. Bisa dipahami gak? Bisa. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak, Pak. Oke. Lanjut ya. Sebuah tim bola basket memiliki rata-rata skor X point dalam N pertandingan. Jika pada pertandingan berikutnya tim bola basket tersebut mencetak skor sebesar Y point, berapa rata-rata skor tim basket tersebut setelah menyelesaikan N+1 pertandingan? Oke, silakan. Ya, ada yang dapat? Itu kan mirip-mirip. Si Ani misalnya dapat nilai rata-ratanya 8 dari 9 kali ulangan. Terus ulangan berikutnya dia dapat nilai 9. Berapakah rata-ratanya? Begitu ya. A. Gimana cara ini? A bukan sih, Pak? Yoi, kan sama kayak gini tadi, ya. Si Ani dapat nilai rata 8 dari 9 kali ulangan. Terus ulangan berikutnya jangan 9, angka sama nih. 7 deh misalnya. 7 di ulangan berikutnya 7. Berapa nilai rata-ratanya? Ya. Rata-ratanya kan total awal ini kan rata-rata 8 dari 9 kali. 8 dikali 9. Ulangan berikutnya 7, ya. 7. Nah, jumlah ulangannya kan jadi tadinya 9 tambahin 1 lagi ya. 9 plus 1. Nah, mirip-mirip ini juga nih. Ini N+1 udah ada ya. Jadi rata-ratanya awalnya X point dari N pertandingan kan? Berarti N kali X. Terus skor berikutnya Y kan? Y. Jumlah pertandingan sekarang jadi N+1.
mirip sama ini. Kalau ini sekarang dibikin huruf, jadinya biar kita paham konsepnya, terus keganggu nggak kalau diganti huruf gitu ya? Jawabannya A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Jumlah 6 buah bilangan bulat ganjil berurutan A, B, C, D, E, F adalah 36. Kalau A sampai F itu makin besar, berapakah median dari A, B, C, D, E, F sama 50? Ada tambahan anggota 50. Berapakah mediannya? Apa dulu yang dicari? Cari A, B, C, D, E-nya dulu. Diubah gitu ya. A, B, C, D, E-nya. Ya. Ini kan jumlah bilangan bulat ganjil negatif. Berarti di barisan Diubah. aritmatika diubah gimana? Jadi B-nya jadi A plus 2. B-nya? Dan seterusnya. B-nya A plus 2. Iya. Ini kan barisan geometri, barisan aritmatika kan ya? Iya. Kalau berarti bedanya berapa? 2. 2 ya. Bilangan ganjil atau genap pasti bedanya 2 ya. Berarti jumlah 6 bilangan kan? Ya. Iya. N per 2 gitu kan? Dibagi dikali, apa rumusnya? N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir. Ya nggak? Iya. Suku pertamanya si A nih kan. Ini tadi yang kamu bilang kan B itu ditambahin 2 ya. Ya nggak? Bedanya 2 ya. Kalau F tuh tambahin berapa beda? A ditambah berapa beda? 5. Iya. Ini kan satu beda. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti si F itu A ditambah 5B. 5 beda. Ya nggak? Oh. Oke nggak? 5 beda. Iya, bedanya 2. Oh, bedanya 2 kan, tapi iya, oke. Iya. Ya. Ini jadi A ditambah 10 juga boleh ya. Karena beda 2 bilangan ganjil ya. Iya. Berarti ini A ditambah 10. Sama dengan 36 ya. 36 sama dengan 6 dibagi 2. 3 ya. Ini jadi apa? 2A plus 10. Berarti dibagi 3 jadi 12 ya. Iya. 10 ditambah berapa jadi 12? 2. 2 ya, ini 2. A dikali 2 dikali berapa jadi 2? 1 ya. 1. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak. Udah tinggal disusun ya. Kalau ini berarti mediannya yang di mana? D. Median di D kan? 1, 3, 5, 7 gitu ya. 9, 11, 50. Ini mediannya. Jadi median 7 ya. Ada yang tanya? Cukup? Jelas? Oke, lanjut. Pada gambar ABCD adalah sebuah belah ketupat yang berada dalam sebuah persegi panjang EFGH. Jika CG ini adalah AG ya. AG per 2 ya. Berarti ini satu bagian, yang ini 2 bagian ya. Yang ini satu bagian, ini 2 bagian. Berapakah luas daerah EFGH? Ya, silakan. Apa dulu yang dicari?
Luas persegi panjang EFGH. EFGH. Luas EFGH. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya GH ya. GH dikali FG ya. Gimana nyari panjang FG? Gimana nyari panjang GH? Pakai yang diketahui di gambar ya. Yang diketahui ada perbandingan sisi sama ada angka itu kan di gambar akar 3. Apa yang bisa dimanfaatkan dari akar 3? Sin. Sudutnya. Ini kan segitiga ini kan ada akar 3-nya nih kan? Ya nggak? Ini segitiga ACG siku-siku nggak? Iya. Iya, siku-siku. Kalau ini satu bagian, ini dua bagian. Misalnya dianggap A deh ya. Ini 2A. 2 gitu. Hubungannya apa nih? A, 2A sama akar 3. Hubungannya apa? A Ya, kuadrat Pythagoras A kuadrat. Terus? tambah 4A kuadrat. Tambah 4A kuadrat sama dengan? 3. 3 ya. Akar 3 dikuadratin ya. Ini jadi apa? 5A kuadrat. 5A kuadrat. 5A kuadrat. Sama dengan 3. Atau A kuadratnya sama dengan 3 per 5. Iya nggak? Iya. Nah, kalau luasnya FGH berarti apa? Si GH-nya sama dengan apa? GH nih yang bawah panjang sama dengan? 4A. 4A. FG sama dengan? 2A. 2A. Berarti luasnya adalah? 6A. 8A kuadrat. 8A kuadrat. Aduh, Rere. Ntar kamu udah keterima di PTN, pas ketemu rektor ditanya 4A, 2A, 6A, jadi nggak jadi diterima kamu ntar. Ini kali ya, bukan tambah. 8A kuadrat, oke nggak? Oke. A kuadratnya kan 3 per 5 ya. 8 dikali 3 per 5. Jadi? 4,8. Ya, 24 per 5 atau 4,8 ya. 4,8. Ini kan 24 per 5 atau 48 per 10 ya. Jadi 4,8. Ada yang kurang jelas? Iya. Ada yang tanya? Ya, lanjut? Oke, lanjut. Barisan 3 4 6 8 3 4 6 10 18. 3 4 6 10 18. Berapakah bilangan berikutnya? Tiga empat. 3 4 ditambahin berapa tuh? Polanya apa? Kali 1. Kali Kali 1, Re. Nggak ditambah 1. Tambah 1. Terus? Itu ditambah 2. Iya. Tambah 4. Tambah 4. Tambah 8. Tambah 8. Ini berarti 2 pangkat 0 pangkat nih ya. Pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4 ya. Jadi ini tambah 16. 16 ya. Maka hasilnya adalah 34. Yep. Oke. B. Ada yang tanya? Enggak? Oke, lanjut. Ya, silakan. Satu ya, Pak? 1. Gimana caranya dapat 1? Polanya gimana? 1 sama 4 berarti tambah 3. Tambah 3 kurang 3. Tambah 2 kurang 2. Iya. Tambah 3 kurang 3. Gimana tuh? 1 ke 4. Tambah 3 Iya. kurang 3. Tambah 2. Kurang 2. Kurang 2. Seru juga nih. Tambah 3
kurang 3 pola 2 gitu. Hmm. Tambah 2 kurang 2. Kebetulan jawabannya ada lagi ya. Iya. Ayo, Tapi yang 0 keduanya bingung deh. Itu polanya gimana? keduanya. 0 Yang kedua 0, tambah 2 tambah 3 kurang 3. Hah? 3. Harusnya kurang 2 dulu kalau mau kurang 3. Tambah 3. Iya. Iya. Kalau Enggak sih, Pak. hah? Apa? Kenapa? 6 dapatnya. Dapat 6 dari mana? Kurang 1 tambah 4 kurang 2 Ini kurang 1. Ini tambah 4 terus kurang 2. kurang 2 terus kurang 1 tambah 4. tambah 4 Si. kurang 2 kurang 1. Nah, itu dia ternyata ya. Iya. Tambah 4 tambah 4 tambah 4 ya sebenarnya gitu ya. Iya. Yang di 2 angka di tengah-tengahnya. Novi putus terus koneksinya nih. Ya, ini kurang 2 kurang 1 kurang 2 kurang 1. Cuma di awal mulainya nggak dari kurang 2, dimulai dari kurang 1 gitu ya. Jadi kalau ada angka sebelumnya, ini sebenarnya angkanya sebelum min 2 nih ya. Salah. Min 1 ya. Min 1. Ya, kurang 2 kurang 1. Terus tambah 4. Kurang 2 kurang 1 tambah 4. Kurang 2 kurang 1 tambah 4 ya. Oke, bisa dipahami? Ya, Pak. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Tentukan nilai X pada gambar berikut. Jadi 58. 58. Iya, Ya. 58. Gimana caranya rumusnya? 58? 9 kali kali 9 tambah 4. 9 kali 6 tambah 4. Iya. 9 kali 6 tambah 4. Kita cek sini. 5 kali 7 gitu ya. Iya. 7 kali 5 tambah 8. Ya. 35 tambah 8, 43. Oke, cocok. Ini berarti 54 tambah 4 ya. Sip, 58. Oke, mantap. Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, lanjut. Tentukan nilai X pada gambar berikut. 4. X itu di posisi tengah gitu ya. 80. 80 kalau bisa juga 4 kali 20. Ini bisa nggak 20? Atau 80 itu 2 dikali 40. Bisa nggak ini 40 gitu ya. Atau perkalian sejumlahin. 34. Gimana caranya, Gi? Yang tadi 11 tambah 7 tambah 2 dikali 4. Ini 4 dikali. Ini tambahin gitu maksudnya? Hah? Iya. Iya. Oh, bikin kaget saya jadi. 2 tambah 7 tambah 11 dikali 4 gitu ya? Iya. Ini 9 tambah 11, 20. 20 kali 4, 80 ya? Berarti dengan pola sama, ini tambahin semua. Terus dikali sama yang bilang ini ya. Ini berarti 3 ditambah 9 ditambah 5 gitu. Dikali 2. Ini berapa nih? 17. Ya, 17 dikali 2. 34 ya. Oke, ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak, lanjut ya. Jika luas segitiga 20 cm persegi, maka panjang alas segitiga tersebut adalah, berarti yang ditanya X plus 3-nya ya. Cari apa dulu?
Ini gunakan yang diketahui ya. Panjang alas segitiga. Oh, yang X plus 3 ya berarti yang ditanya, Pak? Ya, betul. 5. 5. Sip. Gimana caranya tadi? Re? Cari X-nya dulu. X-nya, X-nya gimana? Tinggal X plus 6 kali X plus 3 X plus 6 dikali X plus 3. per 2 sama dengan 20. Ya, per 2. Ya kan? Per 2 sama dengan 20. Atau 2-nya dinaikin ke atas jadi 40. Oke nggak? Oke. Ini jadi apa? X kuadrat plus X 9. kuadrat plus 9X ya. Terus ini dikaliin jadi berapa? 18. 18. Dikurangi 40 ya. Jadi min 22. Nah, dua bilangan yang hasil kalinya 22, jumlahnya, selisihnya 9. Ya. Berapa? 2 sama 11. 2 sama 11. Tandanya? Tandanya 11 yang plus, 2 yang minus. 11 yang plus, 2 yang min. Karena X harus positif, ini kan hasilnya negatif, ini diabaikan ya. Ya nggak? Iya. Ini TM ya. Berarti X-nya sama dengan? 2. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti yang X plus 3 ditanya alas kan? Ya. Iya. Alasnya berarti? 5. Ya, 2 tambah 3. 5. Oke. Ada yang pakai logika? Cara berhitungnya? Ada yang pakai logika? Nih kalau luas segitiga 2, kanan 20, kan luas kan alas kali tinggi bagi 2 kan? Ya. Berarti kan perkalian alas kali tinggi itu sama dengan 40 gitu ya. Dua bilangan dikali dibilang bulat dikali jadi 40 berapa kali berapa? 20 kali 2. 4 kali 5. Bisa 2 kali 8. kali 20, bisa 5 kali 8. Iya, 4 kali 10. Ya nggak? Kan ini selisihnya 3 nih, ya. Mana yang selisih 3? 5 sama 8. Nah, gitu ya. Astaga. Oke. Oke nggak? Mantap. Sip. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ya. Sebuah persegi panjang memiliki lebar sepertiga dari panjangnya. Lebar sepertiga dari panjangnya. Jika luasnya 48 satuan luas dan lebarnya X, maka 2 ditambah 1 plus 5X kuadrat adalah, berarti cari X-nya ya. Ya, mirip-mirip kayak tadi tuh ya. Cuman nggak pakai gambar. Si lebarnya X. Ini bentuknya persegi panjang. Persegi panjang rumusnya apa? Luas panjang kali lebar ya. Sebelas bukan ya, Pak? 11 bukan ya? 11 ya, gimana caranya?
Kan L-nya itu X ya. Berarti panjangnya apa? Halo? Tinggi? Panjangnya 3X dong. Kan 3 kali ya? Iya nggak? Iya. Ini Iya. 3X dikali X ya. Tadi luasnya 48 kan? Ya. Berarti 12. apa? Iya. 12. Berapa? Bukan. Sama-sama nih X kuadrat. Sama-sama dibagi 3 berapa? 12. 16. 16 coy. Kalau dibagi 12 sama 36. Ya nggak? Ini X kuadrat ya. Iya. Berarti X-nya berapa? 4. Plus minus 4. Langsung aja. 4. Langsung 4. Karena kan kebetulan ini kan panjang ya. Nggak bisa minus ya. Nggak mungkin minus ya. Oke, tinggal dimasukin ke sini. Ya. Berarti 2 ditambah 1 1 tambah 5 kali 80. 16. 16. Kali 16 ya. Ini 80 tambah 1. 81. Oke, akar 81. 9. 9. Sip. Ada yang kurang jelas? Ada yang tanya? Enggak ya? Oke, lanjut ya. Nova koneksinya putus nyambung ya. Tapi ntar kalau buat buka YouTube bisa kan? Bisa. Ntar kalau buat diulang-ulang lagi ya. Udah berapa kali putus sambung koneksinya. Oke, berikutnya 2006. Ada bisa baca ini berapa? Bilangan yang habis dibagi berapa? 2 aja. Yang pasti 2. Karena apa? Nggih. Lihat dari belakang ya. Ya nggak? Iya. Terus 3 bisa nggak? Enggak. Kenapa? Enggak. Kenapa? Karena Jumlahnya itu 8. jumlahnya nggak bisa dibagi. Iya. 2 tambah 6 jumlahnya 8. Nggak bisa dibagi. Iya ya. Pilihannya nggak ada. Jadi jawabannya yang mana? D. D. Sip. Wah, ini gampang ya. Oke, lanjut. Lanjut ya? Ya. Oke, lanjut. Maka nilai X tambah Y yang mungkin. Idenya gimana idenya? Ini kan tengah-tengahnya ada min 3 nih. Biar jadi X, berarti min 3-nya pindah ruas. Pindah ruas jadi berapa? Jadi plus 3 kan? Berarti ruas kiri, ruas kanan kamu tambahin 3, jadi berapa? Min 2. Min 2 sama? 5. Sip. Nah, gitu juga ntar kamu sama yang Y-nya ya. Oh. Iya. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Ini yang Y gimana nih? Yang Y. 0. Ya kan? Ini kan pindah jadi min 1 ya. Ini dikurang Iya. 1, 0. Ini dikurang 1 jadi min 4 ya. Karena ditanya sini X tambah Y, berarti kita tinggal jumlahkan aja ya. Ini jumlahkan jadi apa? Min 2. Ini X tambah Y. Yang ini? 1. Oke. Apakah min 1 masuk? Masuk. Masuk. Berarti yang 3 pasti masuk ya. Min setengah masuk? Masuk. Masuk juga. 1 masuk nggak? Enggak, kan harus lebih kecil dari 1 ya. Jadi yang 1, 2, 3 benar. A. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke. Lanjut ke nomor 20. Harga mutlak dari 5 minus harga mutlak A lebih besar dari 3. Iya, gimana caranya ngerjainnya nih? Mutlak yang Hmm? gede, yang maksudnya yang paling luar dulu.
Berarti Ya. Ingat kalau harga mutlak sesuatu itu lebih besar dari A, berarti si harga mutlaknya itu gimana? Kalau lebih besar, kecil dari minusnya ya. Atau besar dari plusnya ya. Gitu. Berarti, yang pertama ini ya. 5 minus harga mutlak A, dia bisa lebih kecil dari minusnya, lebih kecil dari minus 3, atau harga mutlaknya lebih 5 minus harga mutlak A-nya lebih besar dari 3 ya. 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 Ini minus harga mutlak, biar jadi positif, pindahin ke kanan ya. Pindahin ke kanan kan jadi positif. Min 3-nya pindah ke kiri. Ya. Jadi ini si harga mutlak A kan ini pindah ke kanan jadi positif. Ya. Min 3 pindah kiri. Lebih besar dari 8 ya. Kalau yang ini sama juga pindah ke kanan harga mutlaknya, 3-nya pindah kiri. Harga mutlaknya lebih kecil dari harga mutlak si A nih, sorry. Lebih kecil dari berapa? Dari min 2. Min 2. Dari 2. 2 ya, gitu. Karena lebih besar, berarti sama juga kayak prinsip yang di atas ya. Si A-nya kalau lebih besar, kecil dari negatifnya, Min 8. besar dari positifnya. Ya enggak? Kalau lebih kecil, berarti gimana Pak kalau lebih kecil? Kalau lebih kecil, berarti tinggal min 2. Di antara ya. Ya. Di antara min 2 dan 2. Ya. 1 berarti benar nggak? Benar. 1 benar. 3 pasti benar ya. 2 Benar. 2 benar. 4 Benar. Salah dong. Salah, Pak. Hah? Jadi jawabannya apa? 1, 2, 3. Oke. Ada yang kurang jelas nggak nih cara ngerjainnya? Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Jelas. Oke, lanjut. Ya, dibaca soalnya. Dua dan 4. 2 dan 4. Gimana caranya? Diputar-putar aja. Diputar-putar aja. Kayaknya 4 doang deh. Kalau 2 bukannya minus 1, Cak? Oh iya. 4 aja kan? Iya. 4 aja, Pak. A, B, C bilang 0 ya. A tambah B sama dengan C. Jadi yang benar yang 4 aja ya. Iya. Ada yang kurang jelas? Misalnya aja gini ya. A, B, C bilang bulat bukan 0 kan? Ini anggap 1, 2. Ini C-nya 3 ya. Ya. Iya. Gitu. Tadi kamu ngitungnya gimana? Tinggal. Di substitusi. Substitusi ya? Enggak, Beda. Hah? Pindah ruas aja, Pak. Pindah Kayak, ruas. kalau A kan berarti C min B kan. Oh ya, sip. Ya, boleh gitu ya. Boleh pindah ruas, boleh kamu misalin angka juga nggak apa-apa. Kalau misalnya angka tadi 1, 2, 3. A-nya 1 dikurang 2, min 1 dibagi 3. Berarti salah ya. Ini salah. Cek 2, A kurang C, 1 dikurang 3, min 2 dibagi 2. Ini min 1 ya. Salah. C kurang B, 3 dikurang 2, 1 dibagi 1. Ya, hanya 4. Ada yang tanya? Enggak, lanjut. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 11. Kurang dari 11.
Dan B per A adalah bilangan prima. Manakah nilai yang tidak mungkin untuk A kali B? Ayo. Yang dua positif yang kurang dari 11. Ya, misalnya ini 20 nih ya, A kali B-nya. A kali B-nya 20. Berapa A kali B-nya? Bilangan bulat yang positif yang kurang dari 11. Ini kan 2 kali 10 kan? Ya nggak? Atau 4 kali 5 gitu. Nah, B per A-nya bilangan prima nggak? 13. Ini 5 Iya, nih, ya kan? 5 nih prima kan? Iya. Tapi ini bukan, ini berarti 20 bisa ya? 3 pasti benar. 15? Kayaknya nggak bisa deh, Pak. Soalnya kan 3 kali 5. Cuma Iya. 3 kali 5 sama 1 15 ya? Iya. 15 tapi nggak boleh ya? Kan kurang dari 11. 5 per 3 bukan prima ya? Bukan. Ya, 1 dan 3. Betul. B. Ada yang tanya? Enggak. Oke, lanjut. Pada gambar di atas, DE sejajar BC. Panjang AE 8, panjang BD-nya 6, BD 6. Berapakah panjang BC? BC-nya ini ya, kesebangunan. Ya, sebangunan. Kalau EC-nya diketahui, bisa ngitung BC nggak? Bisa. 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 Pakai perbandingan, karena ini kan udah ada ya. Ya kan, 5 udah ada. Ya, ini cukup ya. Kalau AD banding BD-nya diketahui, AD banding BD diketahui, ya, 3 banding 2. Ini 2 bagian, ini 3 bagian, berarti ini 9 ya, gitu ya. Bisa ngitung BC? Bisa. Bisa juga ya, ini udah ada ya. Cukup juga. Jadi jawabannya yang mana? Yang D. D, oke. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ada gambar 3 buah garis lurus berpotongan di titik O. Berapakah nilai dari X tambah Y tambah Z dalam derajat? Pertama, kalau X banding Y-nya diketahui 2 banding 1. X banding Y-nya 2 banding 1. Artinya bisa ngitung Z nggak kan gitu ya? Kalau ngitung Z dapat, ini ntar dapat ya. Apakah cukup? Cukup nggak sih? Z. Kayaknya cukup. Kayaknya cukup. Gimana cara? Z tapi nggak tahu. Iya kan Z-nya nggak tahu. Kayaknya enggak deh. Menurut aku dua-duanya deh baru gitu. Dua-duanya? Karena kita kan supaya tahu Z-nya berapa kan. Gitu nggak sih? Lalu yang pertama tadi cukup apa nggak? Satu cukup nggak? Enggak. Ini cuma perbandingan X sama Y ini, ya? Nggak cukup ya? Enggak, Pak. Tidak cukup. Karena Z-nya susah nih. Karena kalau yang Y banding Z-nya diketahui. Enggak juga. X-nya gimana? Ini besarnya apa di sini? Bisa. Ini besarnya apa nih? X. X. Iya. Iya. X. Kalau Y sama Z-nya ada perbandingannya. Bisa. 3 banding 2. Gimana caranya? Yang 2X sama dengan 4Y. 2X sama dengan
4Y. 2X kan ini. Ya. 2X sama dengan 4Y. Kok 4Y? Ini Oh, maksudnya. yang satu lagi itu X ya, satu lagi. Pokoknya 2X. sedikit sama sedikit sama. X-nya sama dengan 2Y. Ya. X sama dengan 2Y. Terus Y sama banding Z 3/2. Ya. Y banding Z 3/2. Oke? Berarti Y-nya sama dengan 3/2Z atau Z-nya sama dengan 2/3Y kan? Iya nggak? Iya. Nih, kan bisa Jumlahin. Ya. Ditambahin 3Z ditambah tambah X tambah 2Y kan 180. Iya nggak? Iya. Z-nya 2/3Y. Berarti kan sama juga 2Y ini kan? Mm-mm. Ini 2Y, ini X ya. X-nya jadi 2Y juga. Ya nggak? Berarti Y-nya dapat ya. Y-nya dapat, X-nya dapat ya. Z-nya juga dapat. Oke nggak? Oke. Jadi ini Berarti cukup 2 aja ya? cukup ya? Iya, 2 aja cukup. Jadi jawabannya adalah Yang B. B. Ya, B. Ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Ya. Lanjut. Dengan menggunakan persamaan 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 8, berapakah nilai X? Apakah satu cukup untuk mencari nilai X? Cukup, Pak. Cukup. Kenapa? Ini kita bagi 2 deh. Bagi 2, Z sama dengan 4 min 3Y. Ya nggak? Ya. Kalau disubstitusi ke persamaan ini, Z-nya diganti 4 min 3Y, kan berarti 4X ditambah 3Y. Ditambah 4 min 3Y sama dengan 8. Ya nggak? Coret. Iya. Coret. Berarti X-nya dapat dong. Ya nggak? Ya. Kalau yang kedua gimana? Ini cukup 1. Yang kedua, Ini, Z-nya sama dengan X tambah Y. 4X. B-nya nggak ada. Nggak bisa nggak sih, Pak? Nggak bisa. Iya, jadi tetap 2 variabel ya? Hah? Nggak ada yang bisa dicoret nih. Hah? 5X Nggak tambah bisa, 4Y ya? Nggak cukup ya? Nggak. Oke. Nggak cukup. Jadi jawabannya yang? A. Nggak cukup jawabannya A ya? Oh Iya. iya. A. Sip. Oke, ada yang kurang jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Jika Jivan mengendarai mobil dari rumahnya ke sebuah pantai kurang dari 2 jam, apakah kelajuan atau kecepatan dia? Kecepatan Jivan itu lebih dari 60 km per jam. Apakah dia kecepatan lebih dari 60 km per jam ya? Yang pertama, jarak dari rumah Jivan ke pantai, jarak itu biasanya pakai huruf apa? S ya. S kurang dari 120 km. Yang kedua, jarak dari Jivan ke pantai lebih dari 122 km. Oke, apakah cukup? Ini kurang dari 2 jam ya. Kurang dari 2. Cukup nggak? Yang satu. Cukup. Cukup. Alasannya apa, Nggih? Kenapa, Nggih? Biar jadi cukup. Nggak tahu. Kamu sederhana sih, jadi cukup aja lah ya gitu ya. Yang satu ini S-nya kurang dari 120 ya. Kalau misalnya kan waktunya kurang dari 2 jam. Kalau misalnya waktunya 1 jam, terus jaraknya kurang dari 150, saya ambil ekstrim aja dari 50. Berapa kecepatannya? S per T, ya kan? 50. Iya. 50 apakah lebih besar dari 60? Ya. Enggak. Ya enggak cukup dong. Oke enggak? Oke.
2. S-nya lebih besar dari 122. S, ya, lebih besar dari 122. Jadi cukup nggak? Anggap aja 122 deh. Minimal kan 122 kan? Ya. Kecepatannya 122. Terus ini waktunya kan kurang dari 2 jam. Kalau makin kecil pasti makin besar hasil kecepatan kan. Anggap aja 2. Ini batasnya nih. 12 bagi 2. 61. 61. Kan lebih besar dari 61 ya. Iya nggak? Karena ini makin besar, ini makin kecil waktunya. Jadi pasti lebih besar dari 61 ya. Apalagi tanya cuma lebih besar dari 60 ya. Jadi yang 2 cukup apa enggak? Cukup. Cukup ya. Ada yang kurang jelas? Terus, Jadi jawabannya yang mana? yang B. B ya. Oke. Lanjut. Cukup ini? Cukup. Cukup. 27. Untuk membuat kopi yang enak dibutuhkan M bagian kopi dan 2 bagian creamer. Serta tambahan gula yang pas. Ratih telah menyiapkan beberapa cangkir kopi yang enak dan menghabiskan 4 bagian kopi. Ini ketutup sebentar, 4 bagian kopi dan 7 bagian creamer. Manakah hubungan P dan Q? Oke, silakan. Ada yang dapat? Ini perbandingan senilai ya. Kopi creamer. M kopi, 2 creamer. 4 kopi, 7 creamer. Kalau perbandingan nilai kamu kali ini silang ya. 7 kali M sama dengan 2 kali 4. Jadi M-nya apa? M-nya sama dengan? Bener, Pak. Yoi. 8, Pak, dapatnya. Berarti Q-nya lebih gede. Q-nya lebih gede. Iya. Iya. M-nya ini kan 2 kali 4, 8 ya. 8 per 7. Sedangkan P-nya adalah 7 kali M ya. 7 dikali 8 per 7. Correct ya. 8. Q-nya 9. Berarti kesimpulannya Q-nya lebih besar ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Yang B ya. Oke, ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Ya. 28. Terdapat 5 buah bilangan bulat positif ya. Yang berbeda. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah 10. Jika diurutkan makin naik, median dari kelima bilangan tersebut, mediannya adalah 10. Jangkauannya 12. Manakah hubungan yang benar? Cari apa dulu? 5 bilangan, anggap aja misalnya A, B, C, D, E, D ya. Kalau dijumlahin jadi berapa? Berapa kali jumlahin? Ini kan ada rata-ratanya, rata-ratanya 10, ya. Iya. Kan kelima bilangan. Berarti jumlahnya berapa? 50. Ya, 50 ya. 5 dikali 10, 50. Sip.
Jangkauan tuh apa sih jangkauan? Gede kurang kecil, E min A. Ya, E min A ya. E min A. E min A atau E sama dengan A ditambah 12 gitu ya. Oke, gimana cara nyimpulin itu? A, B, C, D, E. Kan total 50 ya. Ini kan yang kita bilangan kedua terkecil ya. Mediannya 10. Ini 10 ya. Kalau 10. Terus gimana? A-nya berapa dulu misalnya? A-nya berapa? A plus E itu harusnya 10. Kan kalau A-nya 4, E-nya berapa? 16. 16 ya. Kan selisih ini tambah 12 ya. Kalau yang terkecil berarti kan setelah A itu 5 ya. Ya nggak? Iya, Pak. Ini berapa totalnya? 20, 30, 35. D-nya berapa? 17. Hah? Enggak ya? Ini berapa? 9. Kan jumlahnya 50. Berarti 20. 15. 9, 25, 15 ya? Iya. Ya. Terus masih ada yang bisa, kan ditanya masih bisa lebih kecil lagi nggak nih? Ini masih bisa 3. Coba 3. Ini? 15. 15 ya. Tengah-tengahnya 10. Ini yang terkecil setelah 3. 4 kan berbeda nih ya, bilangan positif yang berbeda. Nggak boleh sama. 7 tambah 25, 32. Nggak bisa. 18, nggak bisa ya? Ya nggak? Iya. Berarti 3 dia nggak bisa nih. Iya benar-benar. Iya. Berarti yang bilangan kedua terkecil ini yang Q ya. Q-nya sama dengan 5. P-nya 4. Ya. Jadi gimana hubungannya? Si P lebih kecil dari Q ya. Oke nggak? Oke. Ya. B jawabannya ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Wiwin mengecilkan sebuah foto sebesar 13% dari ukuran semula. Manakah hubungan yang benar ya? Persentase dari ukuran semula jika Wiwin mengecilkan lagi. Jadi 2 kali ngecilin nih ya. Angka pertamanya 100%. 100 ya, 100%. Dikecilin pertama kali 13% jadi berapa persen? Ya, 87% ya. Nih kan dikecilin lagi nih ya. Dikecilin lagi. Menjadi berapa nih? Kan dikecilin 13%. Kayak tadi kan kalau dikecilin 13%, 100-nya dikali 87% kan? Ya nggak? Ini juga sama, 87% dikali 87% ya. 87 kali 87 berapa? Ayo, 8 kali 8, 64. Bisa nggak ngitungin? 2 kali 7 kali 8, 56 tambah kali 2, 112. 7 kali 2, 49. Nah, saya ngitung gitu ya. 11 kali 64, 11 tambah 64, 75. Ini udah pasti bla 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 lebih. Ini 75%. Ini pasti lebih nih, ada 75 bla bla blanya ya. Si P itu pasti 75 lebih persen. Ntar kamu cek hitung kalinya ya. Yang Q-nya 75%. Jadi hubungannya? P lebih besar dari Q. Ya, P lebih besar dari Q ya. P lebih besar dari Q. Jawabannya A. Ada yang kurang jelas? Jelas. Ya. Lanjut.
Jika X tambah Y sama dengan 8Z, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? P-nya rata-rata bilangan dari X, Y, dan Z. Rata-rata 3 bilangan jadi apa? Rata-rata X, Y, Z. 8Z tambah Z. Yes, kan X tambah Y tambah Z bagi 3 ya. Tadi ini X tambah Y 8Z ya. Ya, 8Z tambah Z jadi apa? 9Z. 9Z dibagi 3? 3Z. Hah? 3Z. 3Z. Ya. Sikinya 3Z tambah 1. Berarti kesimpulannya gimana? Q lebih besar. Q lebih besar atau P lebih besar dari Q ya. P lebih kecil dari Q. Jadi jawabannya ya? Yang B. Yang B ya? Ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Enggak. Enggak ada. Ada yang tanya? Jelas, Pak. Oke, ada yang tanya enggak? Enggak. Enggak Pak, ya. Ya, halo. Boleh ini nggak Pak? Ya. Nanya soal lagi jawab Hah? itu. Boleh, Oh. boleh. Kamu ini saya stop share-nya. Yang ini saya stop share dulu ya. Ya. Kamu langsung kirim ke saya aja, ntar saya langsung ituin ya. Ini saya convert dulu. Ya, ya. Ray? Ya. Dikirim di pribadi boleh, dikirim di grup boleh, terserah ya. Oke. Saya stop share. Oke, recordingnya saya stop dulu ya.